Sekitar 6 perusahaan sawit dalam proyek Merauke Integrated Food Energy and Estate di Kabupaten Merauke, Papua, mencemari 3 sungai yang mengalir di kota Merauke. 3 sungai itu masing-masing Sungai Kum, Bian, dan Maro. 6 perusahaan sawit berskala besar beroperasi di kawasan Malin Bian, Merauke, yaitu PT Dongin Prabhawa Korindo Group, PT Bio Inti Agrindo Korindo Group, PT Sentral Cipta Murdaya CCM, PT Agriprima Cipta Persada, PT Hardaya Sawit Papua, dan PT Berkat Cipta Abadi. Sementara itu, ratusan alat berat ekskavator telah tiba di Merauke, Papua Selatan untuk mendukung program cetak 1 juta hektare sawah. Program Presiden terpilih Prabowo Subianto itu ditargetkan rampung dalam 3 tahun ke depan. Pemilik Johnlin Group Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam diberi tugas menangani program ini. Menurut dia, keberhasilan program cetak sawah adalah tanggung jawab besar dari negara. Kayu kuliah waceda omboge yok terpau terbak gambar gompo nampai cembe pau. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Kami dikagetkan dengan datangnya ratusan ekskavator. Ini ada apa? Mama sangat menyesal, marah. Ini kita ini mau kemana? Kalau hutan ini sudah buntu. Di tempat saya berdiri ini terdengar suara aktivitas alat berat. Kami akan menerbangkan drone untuk melihat bagaimana kondisi tutupan hutan di area ini. Tapi juga mengancam sistem dan cara hidup mereka. Dan bahkan bisa menghilangkan mereka dari tanahnya sendiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai praktek etnosida dan genosida. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat, semua akan ditampung. Lebih dari 2 juta hektar lahan perlahan mulai dibabat demi proyek strategis nasional. Diklaim menjadi lokasi pengembangan pangan dan energi, proyek ini berpotensi lahirkan problem lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat. Saya ke Merauke, Papua Selatan, menelusurinya. Ke kayu ugu ulia waceda omboge yok terpau. Rawa, sabana, hingga hutan adat di Merauke, Papua Selatan beralih fungsi demi topang proyek strategis nasional swasembada pangan dan energi. Bersinggungan dengan proyek strategis nasional, masyarakat adat di Merauke kini terancam tersingkir dari ruang hidupnya. Banjir yang saat ini terjadi melanda sejumlah kawasan di Merauke, Papua Selatan diduga kuat dampak dari kerusakan hutan. Wakil Ketua DPRD Merauke, Dominikus Ulukianan menduga ada sejumlah perusahaan yang harus bertanggung jawab menjadi penyebab kerusakan hutan di Merauke. Sejumlah perusahaan yang diduga pemicu kerusakan hutan penyebab banjir akan dilaporkan ke Pemkab Merauke, khususnya terkait syarat analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang harus dipenuhi. DPRD Merauke berencana akan melakukan studi sekaligus pengamatan secara ilmiah terkait kasus pengerusakan hutan di kawasan Merauke, Papua Selatan. Menurut Dominikus, langkah ini harus diambil untuk menyelamatkan hutan Merauke dan mencegah agar banjir parah tidak terulang lagi. Selama sepekan, banjir melanda jalan Trans Papua, Merauke Bovendigul. Ketinggian air mencapai leher orang dewasa sehingga warga terpaksa mengungsi dan banyak pengendara terjebak banjir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.